Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Novendra Setiawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan dasar operasi pada gambar ya. Nah, di dua video sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa gambar digital itu adalah metrik. Sehingga hal yang paling dasar yang bisa kita lakukan ketika kita mengolah citra adalah operasi yang ada di metrik. Ya, metrik itu kan berarti bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dikalikan, bisa dibagi, dan juga bisa ditranspos. Nah, itulah salah satu dasar ketika kita melakukan pengolahan gambar. Karena gambar adalah metrik, berarti ya paling tidak dia bisa dilakukan operasi yang ada di metrik. Dijumlah, dikurang, dikali, dibagi, dan ditranspos. Apa itu penjumlahan, pengurangan, dan pembagian serta transpos? Kita simak. Oke, yang pertama akan saya coba jabarkan penjumlahan dan pengurangan. Seperti yang sudah kalian tahu, kalian pelajari di mata kuliah matematika, penjumlahan metrik adalah menjumlahkan dua buah metrik yang syarat utamanya adalah dia harus memiliki kolom dan baris yang sama. Karena apa? Karena ketika menjumlahkan maupun mengurangi itu antar kolomnya harus penjumlahannya dilakukan dengan antar kolomnya. Kolom A11 seperti ini, misalkan ada metrik A dan B, misalkan ada gambar A dan gambar B dijumlahkan. Ini kolom masing-masing dijumlah ya. A11 dijumlah dengan B11, dijumlah atau dikurang dengan kolom B11. A12 dijumlah atau dikurang dengan B12. Tidak bisa kita A11 dikurangi dengan B13 di sini, tidak bisa. Nah, ini makanya kita syarat utama ketika menjumlah ataupun mengurangi gambar itu ukuran metriknya harus sama, ukuran pikselnya harus sama. Kira-kira seperti kalau di gambar di citra itu berarti ukuran pikselnya harus sama. Di metriknya berarti punya kolom dan baris yang sama. Bagaimana caranya? Ada dua perintah yang bisa kita gunakan, yaitu IMG1 ditambah dengan IMG2 sama dengan hasil. Nah, berarti ada tiga variabel. Result ini mat, IMG1 ini gambar 1, metrik 1, IMG2 adalah metrik 2. Atau bisa kita gunakan dengan add, perintah add. CV.2 add, seperti ini. Ini juga CV.2 subtract. Nah, seperti ini berarti membacanya image 1 ditambah dengan image 2, hasilnya ditaruh di result. Kalau subtract, ini image 1 dikurangi image 2. Kalau pengen 2 dikurangi 1 ya dibalik. 2 di depan, satunya di belakang. Oke, kita coba praktekkan kalian. Di sini saya sudah membuat satu file CPP arithmetic operation. Silakan seperti biasa kalian masukkan library-nya OpenCV, ada core pengolahan, library core, kemudian library OpenCV, beberapa library OpenCV, kemudian GUI-nya, kemudian stdio.h. Kemudian di sini ada seperti biasa main, kemudian ada perulangan file 1. Nah, kita coba pengen menjumlahkan tadi ya, menjumlahkan atau mengurangi. Nah, ini image 1 dan image 2-nya kita coba dengan once dan image 2-nya juga once. Berarti ini biar lebih simple gunakan using namespace ya, using namespace CV. Berarti kita tidak perlu ada di sini. Kalau seperti ini, CV di depan ini tidak perlu digunakan. Oke.
Kalau menggunakan namespace CV berarti CV di depan tidak perlu ditulis ya. Berarti di sini langsung saja mat 2, kemudian zeros berapa? Ones ya. Ones isinya misalkan 320 240 kali 320. Tipe datanya adalah CV 8 UC1. 8 bit unsigned, satu channel warna dulu misalkan. Kemudian ini juga sama, once. Kemudian hasilnya kita taruh di result. Oke. Caranya yang mudah. Caranya ya tinggal result, tadi salah satu caranya. Kalau pengen menjumlahkan berarti IMG1 ditambah IMG2. Nah, kita coba cek. Unsigned ujar intensity-nya adalah result 2 add ujar, kemudian di pixel misalkan 10 sama saja ya. Semuanya kan di sini metriknya isinya 1, berarti ya di pixel manapun hasilnya akan kira-kira, berarti kalau dijumlahkan berarti hasilnya akan 2. Jadi kita print f di %d data at x, y. Intensity ya, intensity at x, y intense. Oke. Kemudian jangan lupa untuk close k sama dengan wait k 1 milisecond jika k-nya sama dengan s, maka stop, break. Perulangannya kita break. Oke, kita compile, build, run. Nah, nilainya 2 ya, dijumlahkan 2. Nah, ini adalah bagaimana cara menjumlahkan gambar. Terus kemudian kalau dikurangi ya tinggal diganti tanda dikurangi, atau tadi cara yang lain adalah misal karena pengen dijumlahkan lagi misalkan ya, IMG add IMG2 IMG1 dijumlah, kita coba pengen dijumlah berulang-ulang, hasilnya di result. Artinya gini, ini maksudnya berarti IMG1 ditambah IMG2 dapatnya result, berarti dapatnya 2. Terus ditambah lagi, diulang, di looping, diulang terus dengan IMG1. Kira-kira hasilnya kalau diprediksi adalah dia akan menjumlahkan terus sampai 255. Sampai 255, terus coba kita tampilkan di image 1 misalkan. Show image di window image 1, kita tampilkan hasilnya ya. Compile.
tidak berulang ya. Result ditambah, resultnya ditambah, tapi tetap di sini result yang pertama di sini adalah hasil penjumlahan IMG1 plus IMG2. Seandainya ini kita hilangkan ya terus berulang. Oke, kita coba ya. Kalau ini kita hilangkan, dia akan terus menjumlahkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ini diisi lagi, resultnya diisi lagi dengan 1. Resultnya ini 0 masih, maka kita isi 0 dulu. Karena resultnya belum ada isinya ya di sini. Itulah mengapa juga perlu, misalkan kita isi dengan 0. 0, 0. Kita isi dengan 0. Nah, dia akan menjumlah terus. Berarti ini 1, nah sampai putih. Sampai putih. Kita coba dengan perulangan yang lebih pelan, 30 milisecond. Nah, perulangan dengan pelan sampai dijumlah sampai putih. Nah, sampai putih. Nah, ini lihat pengurangan dari 1 sampai ya nambah 1 1 1 1 sampai nah 255 terus. Berarti kan ini result yang awalnya 0 dijumlah dengan 1, ditaruh di result lagi, iterasi pertama ditambah 1 lagi, ditambah 1 lagi ya di sini. Nah, itu cara penjumlahannya. Contoh cara penjumlahan. Pengurangan juga bisa dengan minus atau dengan subtract. Nanti silakan dicoba yang subtract. Nah, berikutnya adalah silakan dicoba dengan subtract ya. Subtract dicoba, result dicoba. Yang dikurangi silakan dicoba. Berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Layaknya dengan metrik, operasi metrik, ada perkalian metrik dengan skalar ya. Perkalian metrik dengan skalar, di mana kalau perkalian dengan skalar, ini misalkan masing-masing elemen ya dikali dengan satu nilai skalar. Bukan dengan metrik ini ya, bisa juga dikalikan dengan skalar. Berarti di sini misalkan 10 dikali 2, 4 dikali 2, 3 dikali 2, 6 kali 2. Nah, masing-masing kolomnya itu dikali dengan nilai skalar ini. Nah, itu juga dengan pembagian. Pembagian juga seperti itu. Caranya bisa juga langsung ini, result 2 dikali image-nya. Ini mat, tipe datanya 2 di sini adalah skalar. Bisa integer, bisa apa gitu ya. Char, float, nah terserah. Atau kalau pembagian ya tinggal dibagi. Nah, 2 di sini bukan mat, tipe datanya, tapi skalar, integer, float, dan seterusnya. Mari kita coba. Nah, untuk lebih jelas bagaimana perubahannya, di sini saya coba di image 1, loading sebuah gambar ya. Membaca sebuah gambar, tadi ada di sini ada gambar di folder yang program ini dijalankan, ada gambar 1, gambar 2, dan space. Oke, kita coba ngerit gambar 1 misalkan image 1, namanya kebetulan image 1 PNG atau JPG, saya lupa, JPG. Oke, hasilnya kita pengen kalikan hasilnya image 1 misalkan 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya kali 2 image 1. Oke,
result. Nah, result ditampilkan di image 1, gambar aslinya ditampilkan di image 2. Gambar aslinya di 2, resultnya ada di window 1, image 1. Nah, ini hasilnya ada img1, ini img1, image 1, kemudian hasil aslinya ada ini. Nah, ini kalau perkalian 2 kali lipatnya, ya menaikkan semua nilai yang ada di dalam isi ini ya. Ini menaikkan semua intensitasnya. Oke, berikutnya itu kalau dikali. Kalau dibagi berarti ya tambah kecil, berarti ya tambah gelap ya. Dibagi seperti ini. Tambah gelap image window, image 1 ini tambah gelap. Nah, tambah gelap. Ini tambah gelap. Oke. Berikutnya adalah perkalian dan pembagian dengan skalar. Sudah tadi caranya cukup sederhana sekali. Kemudian yang membedakan berikutnya adalah perkalian dan pembagian dengan metrik. Kalau perkalian dan pembagian metrik itu ada 2. Perkalian pembagian metrik secara konvensional, eh, eh, ada perkalian kolom dengan kolomnya, kolom dengan barisnya, kemudian dijumlah. Itu kan seperti biasa yang kalian lakukan ya. Kolom dengan barisnya dikalikan, terus langsung dijumlah. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Di sini menggunakan perkalian dot. Perkalian dot pada metrik ya. Apa itu perkalian dot? Perkalian dot adalah perkalian antar kolomnya ya. 3 kali 1, 5 kali 6, 7 kali 3, 4 kali 0, 9. Nah, masing-masing metrik ini dikalikan pada kolomnya. Jadi itu perkalian dot. Bukan lagi perkalian cara metrik biasanya. Kolom dengan barisnya dikalikan dulu. Misalkan ini kolom dengan barisnya itu dikalikan dulu. Terus hasil perkaliannya dijumlah. Bukan seperti itu. Nah, ini perkalian dot. Caranya adalah dengan perintah multiply untuk perkalian. Ini metrik 1, metrik 2 yang akan dikalikan. Terus kemudian ada divide atau pembagian. Nah, oke. Di sini saya punya gambar image 1 dan image 2. Ini ukuran pixelnya sama persis. Kan kita coba perkalian antar metrik ya. Image 1 dan image 2 sama persis. Oke, bagaimana kita bisa tahu dia sama persis? Image 2 ya, image 2. Nah, image 1, image 2 dari Imrit ini kita baca. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu ya ukuran persisnya bagaimana? Caranya bisa dengan cara seperti ini. Ini untuk mengetahui apakah ukurannya itu sama atau tidak. Itu bisa kita cari di sini ya. IMG, coba kita print F sama pixel X, terus kemudian pixel Y. X ini persen Y lagi Y. Nah, caranya adalah misalkan ini di image 1, pixel XY di image IMG1. Itu berarti tinggal gini, IMG1
dot rows, kemudian itu untuk barisnya, img2, img1 untuk calls kolomnya. Dan seperti ini. Oke, kita coba print untuk yang image 2. Mencari tahu berapa baris kolomnya ya. Image 2, image ini image 2. Oke. Ini untuk mencari kolom dan rows-nya. Nah, ini img1 dan img2 jumlah kolom dan barisnya xy-nya, y-nya ini rows berarti y-nya, barisnya jumlah larinya, calls berarti jumlah ke kanannya ini 153 dan 204. Nah, ini berarti sudah punya kolom dan baris yang sama, bisa kita kalikan, bisa kita jumlahkan, dan bisa kita bagi tadi. Coba kita pengen kalikan ya. Kalikan multiply tadi ya. Multiply. IMG1 dan IMG2. IMG2 hasilnya ditaruh di result. Hasilnya taruh di result. Di sini juga ini IMG1, IMG2 hasil multiply. Oke. Hasilnya taruh di result. Nah, kita tampilkan berarti ada 3. Image 1 seperti apa, image 2 seperti apa, hasil perkaliannya seperti apa. Oke. Image 1, image 1, image 2, image 2, result ada di result. Perulangannya 1 milisecond. Nah, ini hasil perkaliannya. Karena dikalikan ya nilainya tinggi ya, 255. Namun ini ada beberapa yang hasil perkaliannya tidak sampai 255. Ini yang di sini, beberapa yang ada di sini perkaliannya. Nah, mungkin ini perkalian ini nilainya sangat gelap ya di sini. Tidak sampai 255. Kalau dibagi, divide 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 bukan ya, divide. Nah, ini nilainya 1 ya. Nilainya 1 ya, gelap sekali ya bagian. Nah, ini beberapa ini juga lebih dari 1 mungkin ini ya. Ada titik-titik biru. Nah, itu adalah bagaimana perkalian dan pembagian. Jadi penjumlahan dan pengurangan coba kalian praktekkan pada gambar yang memiliki kolom dan baris yang sama. Jadi silahkan dicoba perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan pada kolom yang sama. Berikutnya yang terakhir adalah di sini ada rows, transpose. Apa itu transpose? Karena image adalah metrik, di metrik itu juga ada yang namanya transpose. Transpose ini adalah mengubah baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Nah, misalkan ini ada metrik 2x3 ditranspose. Simbolnya seperti ini secara matematik transpose. Nah, ini awalnya baris, satu baris ini dia menjadi kolom ke bawah ya. 6, 4, 2, 4. Nah, gitu juga ini 1, min 9, 8 ke bawah. Terus 6, 1, 6, 1 menjadi seperti ini. Yang awalnya ini kolom jadi baris ke sini.
perintahnya adalah dengan ini image yang akan ditransposkan, image img.t dalam kurung, hasilnya ditaruh di result. Oke, kita coba dengan mentranspos salah satu dari sini. Ini pembagian sudah. Oke. Kita transpose, result adalah hasil transpose dari image 1 misalkan. Image 1 ditranspose. Nah, image. Jadi nanti, nah ini image 1 yang ditranspose. Hasilnya ya, karena kolom menjadi baris ya dibalik. Diputar, bukan diputar ya, diputar dan di mirror ya ini, diputar dan di mirror. Karena kolom di sini menjadi baris ya ini diputar dan di mirror. Nah, itu adalah operasi metrik terakhir yang bisa dilakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan transpose. Nah, selain daripada operasi metrik, karena kita adalah gambar digital, datanya data digital, berarti juga ada operasi digital atau operasi logika. Nah, operasi logika yaitu sama seperti operasi logika yang ada di gerbang digital, ada AND, OR, NOT, dan XOR. Lalu bagaimana XNAND, bagaimana NOT AND atau NAND. Nah, itu berarti penggabungan. Berarti setelah di AND dinotkan. Kemudian XNOR berarti setelah di XOR kan dinotkan. Nah, penggabungan gerbang-gerbang logika itu. 0, misalkan ini kalau ada gambar yang sama-sama 0 berarti nilainya 0. Ini untuk N. Ada 0 dan yang lainnya ada isinya 1 atau 255 atau 50 di sini karena hasil N dengan kolom yang ada nolnya ya hasilnya tetap 0. Kalau hasil XOR meskipun ada 0, kalau hasil XOR ya tetap ada nilainya. Meskipun ya, ini kalau XOR berkebalikannya, kalau nilainya sama, itu 0, kalau nilainya beda, 1. Nah, perintahnya adalah dengan ini, yaitu dengan perintah bitwise underscore n untuk n, image 1, image 2, result. Berarti ini di n kan, image 1 dan image 2 ditaruh di result. Terus kemudian OR juga seperti itu, XOR juga sama. Yang membedakan ini perintahnya adalah not. Not berarti kan hanya satu. Misalkan ini berarti image 1 dinotkan, hasilnya ditaruh result. Silahkan Anda mencoba perintah-perintah ini dan berikan analisanya. Demikian sebelum saya tutup juga, ketika kita melakukan operasi AND, OR, XOR, dan terutama dua operasinya, AND, OR, XOR, itu ukurannya harus sama ya, pixelnya harus sama, image 1 dan image 2. Jadi ketika kita penjumlahan operasi aritmatik maupun operasi logika, itu hal pokok paling penting adalah ukuran pixelnya harus sama. Nah, itu makanya itu harus diperhatikan. Nah, silakan Anda coba operasi-operasi ini dan berikan alasannya. Demikian video kali ini, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.